warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi perkara. Sengketa ini berawal dari persoalan pembagian tanah warisan seluas 1722 meter persegi yang ditinggalkan oleh almarhum LKT. Tanah tersebut berada dalam kedudukan hukum sebagai objek warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris. Namun masing-masing pihak sebagai penggugat HFM dan penggugat TK sebagai tergugat memiliki klaim serta pemahaman berbeda mengenai bagian yang seharusnya mereka terima. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian memicu ketegangan dan membuat hubungan keluarga memburuk. Ketidakpahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya bagian tanah, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan pembagian dan hak kepemilikan yang dianggap belum pernah ditetapkan secara jelas sejak pewaris meninggal dunia. HFM memilih melanjutkan persoalan ini melalui jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Singkawang tercatat dalam perkara nomor 96 garing PDT G garing 2025 PN Sukawang. Gugatan tersebut menandai masuknya sengketa warisan ini ke ranah litigasi formal. Namun demikian, Majelis Hakim melalui ketentuan hukum acara perdata mewajibkan upaya perdamaian melalui mekanisme mediasi. Langkah ini diambil bukan hanya untuk mencari penyelesaian yang lebih damai dan cepat, tetapi juga karena sengketa warisan sosial lebih sensitif dan idealnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Dengan latar inilah proses mediasi dimulai, membuka peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara pertikaian panjang melalui musyawarah. Silahkan kepada para penggugat dan tergugat beserta saksi, silahkan duduk. Selamat sore kepada saudara, yakni Gazalba sebagai penggugat dan Izzy sebagai tergugat. Kita bertemu lagi pada sesi kelima ini, sesi yang diharapkan dapat mencapai hasil dari perkara kita pada beberapa pertemuan lalu yang telah terlaksanakan. Kepada Bapak Gazalba, minggu lalu Anda telah mengajukan usulan pembagian dengan kompensasi tambahan. Apakah posisi tersebut masih berlaku? Betul Pak, saya mempertahankan klaim saya atas bagian lebih besar karena beberapa pertimbangan. Namun saya bersedia memberikan kompensasi di luar nilai tanah itu sendiri, asalkan ini segera selesai dan kami tidak perlu berhadapan lagi di persidangan. Setelah berdialog intensif, bagaimana tanggapan Anda mengenai usulan kompensasi tambahan dari pihak penggugat? Jadi gini Pak, awalnya saya ini merasa tidak adil, tapi setelah mendengarkan alasan Bapak Gazalba dan menyadari bahwa melanjutkan konflik hanya akan merusak kekeluargaan, saya mulai mempertimbangkan hal ini. Nah, nilai emosional warisan ini memang penting, akan tetapi lebih penting bagi kita untuk bersilaturahmi. Kita mengapresiasi keterbukaan antara saudara penggugat dan saudara tergugat. Sekarang mari kita bahas angka yang sudah kita hitung berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan antara ahli waris. Kita sepakat bahwa total luas warisan adalah 1722 meter persegi. Jadi pada pembagian ini Bapak Gazalba sebagai penggugat akan menerima bagian seluas 1179 meter persegi. Selanjutnya kepada pihak tergugat, yakni saudara Izzy, akan menerima bagian seluas 543 meter persegi. Bagaimana dengan kompensasi tambahan sebagai pengganti sengketa yang sudah dijelaskan? Saya ulangi lagi tawaran saya. Di samping pembagian tanah tersebut, saya berkewajiban untuk membangun satu unit rumah tipe 36 pada bagian tanah yang menjadi hak dari tergugat. Baik, gimana tanggapan dari tergugat? Oke, saya menerima tawaran tersebut dari saudara penggugat, tapi saya meminta penyelesaian konstruksi rumah dengan jelas. Kapan ya Pak kira-kira paling lambat untuk diserahkan?
Saya pastikan kembali penyelesaian konstruksi paling lambat 90 hari sejak penandatanganan kesepakatan ini. Alhamdulillah kedua belah pihak telah mencapai titik temu dan kata sepakat. Pembagian tanah dan kewajiban kompensatoris telah disepakati. Selanjutnya kita akan tuangkan ini dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini mencakup pemecahan sertifikat hak milik atas objek sengketa menjadi 2 sertifikat baru atas nama masing-masing pihak. Selanjutnya, biaya-biaya administratif ditanggung secara proporsional sesuai manfaat. Kesepakatan ini akan diajukan kepada majelis hakim untuk memperoleh penetapan dalam bentuk akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Dari pihak penggugat dan tergugat sepakat dengan seluruh substansi yang saya bacakan. Sepakat. Baik, dengan demikian proses mediasi untuk perkara nomor 96.G/2025/PNSKW telah berhasil dengan tercapainya kesepakatan perdamaian. Berita acara mediasi akan segera saya tanda tangani.